Itu aja bismillah. Itu hasil penelitian dari seorang profesor di Amerika. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita diberikan nikmat Islam, gitu kan? Bisa Islam. Bayangkan dahulu pamannya Nabi Muhammad namanya siapa? Abu Lahab, ada di dalam Al-Quran. Kemudian istrinya Nabi Nuh dan anaknya, Kan'an dan sebagainya. Walaupun anaknya Nabi, walaupun pamannya Nabi, tapi tidak ditakdirkan Islam. Tapi kita saat ini ponakannya Nabi pun, cucunya Nabi pun, anaknya Nabi bu, tapi alhamdulillah itu bersyukur kepada. Dan pun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Pernah lihat kemudian? Bukan. Pernah melihat walau dalam mimpi belum. Tapi kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Karena ada rasa iman di dalam hati kita yang harus kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjutkan aja Pak. Ini dahar dulu apa gimana? Tausiah dulu. Oh, tausiah dulu. Ini iklannya. Iya. Persiapan. Alhamdulillah. Kalau didahar dulu ya. Nanti dialog dulu. Dilihat-lihat saja. Alhamdulillah. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu orang berperang dapat harta rampasan perang setelah selesai perang. Tapi ini belum selesai sudah dapat duluan. Alhamdulillah. Kalau peperangan sebelum belum selesai. Tapi alhamdulillah sudah dapat duluan. Nikmat sehat dengan ucapan alhamdulillah. Maka sehat ini sangat penting sekali, gitu betul? Bayangkan tadi air diminum sekitar betul. Kenapa? Karena sehat. Ya ini baunya masakan ini enak. Ini kita bisa dapat mencium karena sehat. Contoh semen yang kita makan sehat. Ibu, halo ibu-ibu. Saya ibu kurang konsentrasi. Nunggu sponsor dulu ya. Ini namanya MBG, makan bersabda. Ini bukan MBG Pak. Kalau MBG siang makan bersabda. Ini makan bersabda. Yuk. Bersyukur kepada Allah karena ditakdirkan sehat. Bayangkan ibu-ibu dikasih enek. Kasih enek. Tahu enek gue? Ini ya. Motor. Tapi kena bisul. Dan Ustaz nunggu sembuhnya selamanya mau nambah terus tidak mau. tidak mau. Kenapa? Karena tidak sehat. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur. Sesudah makan alhamdulillah, sebelum makan bapak bismillah tadi yang makan semen. Ayo aku baca bismillah Pak Ustaz dalam hati. Alhamdulillah. Itu nikmat sehat. Mudah-mudahan kita disehatkan semuanya. Sehat.
sehat. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian saat ini kita mengadakan tasyakuran. Maka nikmat juga yang sangat penting dan sangat besar, yaitu dikaruniai anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebentar lagi Mbak Nurul Fadila sama Mas Bayu Irfan Fauzi mudah-mudahan dikaruniai anak yang soleh dan soleha, sehat walafiat, panjang umur, tercapai kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Maka bisa punya anak karena menikah 2 tahun. Mbak berapa tahun? Enggak, berapa tahun? 2 tahun, pas 2 tahun. Saya cuma bilang alhamdulillah. Bersyukur. Maka saat ini beliau bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Bersyukur itu nama bersyukur. Nama bersyukur itu Bu. Nama bersyukur, ayo ibu-ibu. Terima kasih. Artinya bersyukur itu menampakkan kebaikan kepada Allah. Saat ini Mbak Nurul Khofifah dengan Mas Bayu Irfan Fauzi menampakkan kebaikan karena diberikan anak sebenarnya. Alhamdulillah. Menikah Nova punya anak. Yang aneh nggak nikah punya anak Bu. Ya banyak sekarang. Banyak apa betul? Nggak nikah tapi punya. Ada nggak? Bukan di sini. Insya Allah di sini solehah semua. Anak lakinya soleh semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari kejelekan-kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Itu. Maka bayi di dalam kandungan itu sunnah atau dibacakan dengan berbagai macam kebaikan. Maka ada namanya tarbiyatul abna qoblal wiladah. Ada pendidikan anak sebelum lahir. Ada tarbiyatul abna ba'dal wiladah. Ada pendidikan anak setelah. Makanya ibu-ibu ini namanya madrasah. Madrasah itu tempat anak-anak belajar. Namanya tarbiyah. Tarbiyatul abna qabla wiladah. Seperti apa Pak Ustaz? Seperti saat ini dibacain Al-Quran, dibacain surah Luqman, dibacain surah Maryam. Nanti Mbak harus yakin ini bukan dari saya, tapi karena ini dibacakan Al-Quran dengan sholawat. Harus yakin nanti Mbak satunya diminum, satunya diminum. Harus yakin tadi. Juga anak saya diminum. Karena saya yakin bacaan terdapat dari Al-Quran. Bayangkan di dalam surah Luqman itu banyak pesannya dari surah Luqman. Di dalam surah Luqman banyak. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur. Allah memberikan walaqad atayna Luqman an ishkur. Jadi Luqman itu adalah bukan nabi, bukan rasul. Tapi Luqman karena sering bersyukur kepada Allah menjadi surah di dalam Al-Quran. Luqman itu orangnya kecil, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur. Maka Luqman ini pernah ditanyakan sama sahabat,
Luqman ketika sahabat menyembelih kambing, silahkan ambil apa anggota kambing yang paling baik. Anggota kambing ketika disembelih yang paling bagus apanya? Coba ya, maksudnya dagingnya yang paling bagus, anggotanya nomor sampil. Paha satunya karena bisa dibuat kaldu, hati karena dibuat sapi. Tapi Luqman itu bawa yang paling baik, hati. Karena kata Luqman apa? Ketika hatinya seseorang baik, maka insya Allah seluruhnya baik. Pun ketika Luqman disembelih kambing lagi, ketika disembelih kambing, Luqman itu dites lagi sama sahabat. Luqman, ambil yang paling buruk dari kambing. Apa yang paling buruk? Jeruan. Apa yang paling buruk? Kalau lagi kurban kenapa? Ayo, yang paling buruk apa? Jeruan. Yang paling buruk jeruan, gitu. Ibu apa yang paling buruk, Bu? Usus, usus dan limpo. Tapi Luqman tetap milih hati. Kok hati Pak Ustaz? Kata Luqman, kalau hatinya sudah rusak, maka semuanya rusak. Inilah keikhlasan sehingga Luqman mampu menjadi nama di dalam diri. Karena pandai bersyukurillah, kata Allah. Memberikan hikmah karena pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah. Maka dibacakan surat Maryam, surat Yusuf. Agar apa Pak Ustaz? Apa gantengnya kayak Nabi Yusuf? Maksudnya agar akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Oh gantengnya Pak Ustaz, saya sudah dibacakan surat Yusuf tapi gak ganteng Nabi Yusuf. Ya lihat bapaknya dulu. Bapaknya Irang anaknya minta kayak Nabi Yusuf ya. Artinya akhlaknya seperti Nabi. Malah Pak Ustaz yang disalahkan. Saya gantengnya gak kayak Nabi Yusuf Pak Ustaz, padahal sudah dibacakan surat Yusuf. Ya Pak Ustaz kok disalahkan? Maksudnya akhlaknya seperti Nabi. Alhamdulillah. Kemudian dibacakan surat Maryam agar pun juga kalau perempuan seperti Siti Maryam. Apanya seperti Siti Maryam? Akhlaknya, cantiknya mudah-mudahan. Alhamdulillah. Masya Allah. Datang merah. Iklan lagi. Kalau ini langsung diminum saja, gak usah ditunggu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini berkat perkumpulan. Alhamdulillah. Insya Allah. Masih ada loh, Pak. Masih ada. Tapi rahasia. Rahasia. Biar penasaran. Penasaran, Masya Allah. Ini tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya suruh minum dulu. Iya. Monggo diminum dulu Ibu. Alhamdulillah. Tisunya Pak. Tisunya ya Allah ya Rasulullah. Oh, langsung diminum. Bismillah. Alhamdulillah. Ini pada haus-haus. Alhamdulillah. Nanti nggak musuh kalau nggak dikasih. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keistimewaan ketika dibacakan surah Maryam, insya Allah akhlaknya
orangnya seperti Siti Maryam. Siti Maryam itu ibu daripada, halo ibu-ibu, Siti Maryam itu ibu dari siapa? Dari siapa? Nabi Isa. Barusan dibaca anak waladat Maryam, terus wa Maryam waladat Isa. Jadi Hannah melahirkan Siti Maryam, wa Maryam waladat Isa melahirkan Nabi Isa. Terus apa tadi lanjutannya? Uhrud ayyuhal maulud. Uhrud keluarlah ayyuhal maulud, bayi yang berhasil. Bi haqqi malikil bi qudrati malikil ma'bud, dengan kuasa Allah yang disembah, dengan kuasa Allah dan yang disembah. Itu diantara bacaan-bacaan agar dilancarkan kelahirannya. Kalau dulu saya di pondok ditulis pakai spidol, dibacain terus ditaruh di air. Tapi harus yakin, kalau yakin jangan. Insya Allah, alhamdulillah lancar. Saya lahir 2 kali lancar. Alhamdulillah. Sambut, esnya sambut. Saya lanjutkan ya. Lanjutkan apa cukup? Lanjut. Tadi Nabi Siti Maryam. Siti Maryam itu ceritanya, Siti Maryam ya ibu. Siti Maryam ceritanya itu adalah seorang perempuan yang tidak punya suami tapi bunting, tapi punya anak. Siti Maryam. Siti Maryam karena dikehendaki oleh Allah punya anak supaya pun langsung punya. Itu Siti tanpa suami punya. Ibu Siti Maryam punya suami tanpa tapi punya. Wah, berarti ibu konsentrasi. Siti Maryam itu tidak punya suami tapi punya. Itu Siti Maryam. Tapi anehnya sekarang banyak yang meniru Siti Maryam. Gini kan Bu? Sekarang zaman sekarang banyak. Bukan di sini tapi di sono. Nah, konoha. Insya Allah di sini solehah semua. Alhamdulillah. Maka mencontoh Siti Maryam solehahnya, jangan contoh itu. Pak Ustaz, Siti Maryam itu tak punya suami tapi punya anak. Saya contoh tidak boleh. Tidak bu, tidak. Na'udzubillah ini. Oleh karena itu tarbiyatul abna qabla wiladah diantaranya adalah dibacain surah, dibacain alam nasroh. Nanti pada suami dibacain surah, dibacain alam nasroh, diusap perutnya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Halo, diusap perutnya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, sampai bawah balik-balik. Alhamdulillah. Itu namanya pendidikan. Terkata balik lagi ke atas oleh punya sendiri. Halal. Paham? Gitu betul Bu. Ini punyanya sendiri. Terserah suami. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa baca bismillah. Nanti pas lupa. Alhamdulillah. Itu pendidikan sebelum melahirkan. Jadi orang
yang posisinya mengandung itu penuh perjuangan. Ketika melahirkan itu pilihannya dua, yaitu selamat atau mening. Mudah-mudahan beliau selamat, sehat walafiat lagi. Apalagi buka 3 itu panas. Buka 3, 2, 4, 5 sampai 9 lagi buka. Pak, panas. Curhat ke suami, Pak, bapak ini saya kok sakit, panas gimana? Jawabnya suami, apa jawab suami? Sudah bu, itu sudah takdir kan? Enakan suami, gitu. Enakan suami. Alhamdulillah. Jawabannya terserah takdir, karena sudah takdir. Yang repot suami kalau ibu-ibu ngidam tengah malam. Nah ini yang repot. Ngidam tengah malam, nggak musim mangga, ngidamnya mangga. Akhirnya mangganya ketonggok, ada satu. Padahal mangganya tidur. Jam berapa? Jam 2. Diambil. Boleh kalau betul? Nggak boleh. Tetap halal Pak Ustaz. Mau cuma mangga 1, lah itu karena tidak ingin. Lebih banyaknya minta apa? Minta. Alhamdulillah. Gaduh namanya ngidam, pas ngidam rutok bahaya. Ibu-ibu pas ngidam rutok, ya suaminya harus umroh Mekah. Karena rutok itu kan rumah muda. Indonesia nggak ada, harus Mekah ini. Ya udah umroh. Lebih istri terpisah. Nah, itu salah satu. Setelah itu buka 1, 2, 3, 4, 5, 9 sampai 9 ibu. Sampai 9 gin. Sampai 9. Sampai 10. 10 bu ya. Sampai 10. Terakhir langsung blojol anaknya kumisan. 10. Ya mudah-mudahan beliau lancar. Gak usah buka buahan datang rumah sakit lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya istri saya seperti itu, saya periksa, katanya nanti seminggu lagi. Ternyata pulang ke rumah hari Minggu, malamnya saya ada acara di Surabaya. Wah, katanya seminggu lagi balik nanti ke dokter. Saya ada acara di Surabaya. Ternyata sampai subuh tapi di Surabaya sudah lahir. Akhirnya pulang dari acara, nggak hadir, di sini juga nggak. Tapi alhamdulillah diparingi lancar. Alhamdulillah. Nah, itu karena tidak diprediksi, diparingi lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diparingi lancar. Kemudian lahir, langsung lahir. Terus gimana apa lahirnya bu? Ya pokoknya seperti itulah. Alhamdulillah. Karena saya nggak mendengarkan. Terus gitu. Anak pertama saya nggak menemani, ada juga. Anak kedua menemani. Ya nggak tahu modelnya kayak apa, cuma berdoa. Alhamdulillah. Yang penting berdoa nggak didengarkan. Alhamdulillah. Lahir ada namanya tarbiyatul anak ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah melahirkan. Apa pendidikan anak setelah melahirkan? 1, anak lahir diadani. Jangan lupa nanti diadani. Itu juga keras-keras. Tentang bapaknya suaranya bagus, indah, ada terus di masjid mengadani rumah sakit bener semua. Pelan-pelan adanya di telinga kanan, terus diikomati telinga kiri. Keras-keras. Walaupun ada ganggu yang lain. Apa itu?
ada. Kemudian ayuhsina ismahu, dikasih nama yang baik, dikasih nama yang baik. Oh ya, Pak Ustadz, anak saya namanya siapa? Ada di Al-Quran. Siapa namanya? Abu Lahab. Jangan, bahaya. Fir'aun. Ada di Al-Quran, Pak Ustadz. Ya, ada di Al-Quran itu beda. Walaupun Fir'aun ada di Al-Quran. Ya, nama itu yang baik, ya, yang bisa dibuat rumah, suku-suku Muhammad, ya, Nabi Isa dan sebagainya, Ilyas dan sebagainya. Pun tidak boleh kasih namanya Allah, tidak boleh. Nama saya, nama anak saya namanya siapa? Allah, tidak boleh. Boleh. Allah tidak boleh. Tidak boleh. Cita-cita apa? Jadi Tuhan, itu bahaya. Tidak boleh. Yang boleh itu Allah harus disanding dengan Abdul. Jadi Abdullah boleh. Artinya hamba. Kasih namanya apa? Ar-Rahman, tidak boleh. Karena itu nama Allah. Maka dikasih Abdul. Ar-Rahim tidak boleh, ditambah Abdul Rahim. Terserah mau dikasih apa, dikasih nama malaikat terserah. Malaikat Jibril, Mikail, Israil, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jibril, Mikail, Israil. Ojo kasih nama Israil. Jadi itu tukang menjemput nyawa, Bu. Ada cerita di sana. Ada cerita di sana anaknya namanya, cucunya namanya Israil. Terus kakunya sakit. Terus cucunya mau jenguk, Mbah Israil mau jenguk. Ya, mbahnya kecil-kecil, yang malaikat banget. Karena Israil itu nama malaikat pencabut nyawa. Aduh, itu satunya namanya Israil, mbahnya satu, Mbah. Ini Mbah Israil datang. Bahaya. Mari kata aku. Langsung apa? Nah itu cara-cara memberi nama. Cara-cara memberi nama atau nama bulan nggak apa-apa. Lahir Januari, Agustus, ya terserah, lebih baik. Ada Pak Ustadz namanya anak saya siapa? Tony. Apa Tony? A'udzubillahi minasyaitonir Syaitoni. Aduh. Siapa panggilannya nak? Syaitoni, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kedengarannya kan bagus, Bu. Namanya anaknya siapa? Syaiton. Syaiton artinya apa? Syaitan. Makanya hati-hati. Tempat rasa ada Syaiton. Ada juga, Bu, ini fakta. Saya ngajar di SMK. Kemarin ngajar di SMK. Sekarang enggak. Ada anak namanya, saya absen, Gavina. Saya tanya, itu perempuan. Gavina. Artinya apa? Enggak tahu. Gavina itu artinya penggali kubur. Penggali kubur. Beneran. Davin orang yang menguburkan. Davina itu penggali kubur, Davinon. Penggali kubur. Nah ini karena apa? Tanya yang tahu, bapaknya insya Allah tahu. Lihat dulu sekarang banyak. Kalau pengen barokah minta nama ke kiai, ustaz, atau di Sulawesi sendiri cari dulu, gak apa-apa yang terbaik. Oh ya hati-hati. Itu Davina.
gali kubur. Masa punya anak mau cita-cita menjadi gali kubur? Kan nama itu adalah sebuah cita-cita. Kita mau dulu yang baik itu air baik. Makanya hati-hati. Makanya hati. Alhamdulillah. Gimana Bu? Ibu kok kaget? Ponakan yang ibu ya. Kalau nanti diselamatin ganti lagi dong. Karena nama adalah doa. Hati ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita anak-anak kita bagus-bagus semua anaknya. Alhamdulillah. Ayuh sinais mahu namanya jangan lupa. Namanya jangan lupa. Nah, kemudian ayuh sina ada bahu tidak hanya sekedar nama, tapi juga harus diperbaiki akhlaknya. Gitu kan? Anak zaman sekarang dulu saya lihat dulu anak saya juga pernah ngajar umum, anak-anak kelas 12 SMA pernah ngajar. Anak sekarang melihat remaja umur 19 tahun pakaian yang dipakai 5 tahun. Gini betul. Kurang kain. Padahal anaknya orang punya umur 19 tahun, 20 tahun pakaiannya pakai 4 tahun. Model-model India. Wow, tapi setelah dilihat hitam. Dilihat hitam. Nah, itu tuh. Itu mudah-mudahan dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dijauhkan. Alhamdulillah. Juga anak laki-laki ada yang kalau kita kurang akhlaknya suka sepeda motor, ternyata orang tarawih. Orang sedang tarawih, halo. Kalau tidak ditata dengan baik, punya putra, apa sedang tarawih bro, ngekros bro. Akhirnya mbak mau baca inna sholati wa nusuki, keliru. Inna sholati awalnya inna, sebenarnya inna sholati wa nusuki wa ma. Gara-gara sepeda motor inna sholati wa nusuki wa Yamaha wa Suzuki. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara anak-anak main sepeda kaget lah. Makanya harus dijaga. Anak-anak sekarang juga dikontrol, HP-nya jangan lupa bu. Walaupun anak-anak game di dalam, HP-nya dibatasi. Boleh main HP, tapi dijadwal. Bu, nggak keluar rumah, anaknya baik, HP-nya nggak dikontrol. Tahu apa? Main judi online. Gitu betul? Ada nggak keluar bu? Tapi hartanya orang tuanya habis gara-gara apa? Main judi. Nauzubillahi min. Itu. Mari kita jaga bersama. Alhamdulillah. Hati-hati jaga bersama. Sebaliknya kalau anak sudah buruk, anak sudah jahat, anak sudah durhaka ke orang tua, maka banyak merugikan orang tua. Di video-video viral ada anak yang bunuh orang tua dan ibu gara-gara nonton segala-galanya. Ada anak juga memperkarakan orang tua, menghukum orang tua gara-gara tanah warisan. Anaknya tidak dididik akhlak, hanya pintar, akhirnya minterin, dikasih warisan banyak, ternyata adik-adiknya dikasih rumah di pinggir kuburan, saking pinternya.
Akhirnya dijual tanahnya, pinggir kuburannya kuburan bapaknya. Ketika ditanya kok dijual, oh kuburan saya nggak jual kuburan, saya jual tanah. Ini anak-anak yang pintar, tapi tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak. Mudah-mudahan anak kita soleh dan soleh. Alhamdulillah. Pun juga kalau anak sudah buruk, anak sudah tidak pernah bermaksiat kepada Allah, minum minuman, sabu-sabu. Mohon maaf ibu, kalau sapi gila bisa ini apa tentu? Sapi gila bisa kalau anak gila, nggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli? Orang gila. Kalau rahasianya keluar, berarti tidak menunjukkan hampir selesai. Alhamdulillah, ini berkat. Setelah dikasih berkat, doa insyaallah pulang. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hampir 1 jam. Alhamdulillah. Masya Allah, hampir 1 jam. Biasanya saya ceramah sedekat ya. Wah juga. Alhamdulillah. Maaf Bu, tadi kalau sapi gila bisa dijual. Kalau anak gila siapa yang mau beli? Buang kaca nggak ada yang Buang kaca. Baik, maka anak gila disembelih dosa. Iya Bu, disembelih kan dosa. Dijual laku. Ya ini makanya kalau manusia sudah buruk semuanya, itu lebih hina daripada maka kita betul-betul awasi generasi kita di depan. Awasi betul-betul lebih-lebih zaman sekarang. Lebih-lebih zaman sekarang yang juga cantik. Kalau dulu mungkin saya dengan ibu-ibu di masa kecilnya mainan masih natural Bu, main lompat-lompatan gitu kan Bu. Alhamdulillah. Sekarang mainnya sudah terbang kemana-mana. Hati-hati. Padahal sekarang ada namanya aplikasi. Jadi kan kalau tahun sudah tahu aplikasi saya pernah ini nangkep anak-anak SMK. Ternyata pas saya ngajar, anak itu konsentrasi. Dikirain konsentrasi nulis sama saya. Ternyata biasanya saya kalau ngajar itu ngeliling. Kalau saya aja ngeliling. Ternyata aplikasi ngobrol sama cewek di dunia maya. Ngobrol di situ, orang nggak pernah masuk. Ternyata yang ceweknya joget-jogetan begini, viraan, vulgar. Ya musuh begini Bu. Tenang. Ini sama saya ya sejak masuk ke kantor. Itu sudah bahaya. Makanya guru juga harus ini jadi guru. Jadi guru harus ini, tidak harus ngajar di depan. Itu fakta. Apa aplikasinya? Pas saya ditawarin Pak, mau minta aplikasi. Malah Pak Ustaznya ditawarin. Naudzubillah ini. Alhamdulillah. Maka banyak sekarang. Itu juga dengan cewek-cewek. Ya itu sudah kelas 12 SMK. Pak gurunya harus kuat. Pernah saya ditanya pertanyaannya habis ngajar pas nanya, Pak, ada pas saya tanya apa nak? Pak, saya tanya, dia tanya apa? Pertanyaannya ditanyakan, Pak, apakah Bapak punya keinginan untuk nikah lagi? Ini benar Bu, benar saya nggak bohong. Ini fakta. Jawabnya apa? Bingung. Jawabnya saya tak buat proposal sih. Tak buat proposal.
proposal studi emang tidak. Ya harus izin, sekarang harus izin kan. Sekarang dihukum kok ya. Tak boleh ngobat-ngobat. Alhamdulillah. Tapi insya Allah, insya Allah kalau betul-betul cinta, insya Allah mustahil dalam satu jiwa bersemayam dua cinta. Ibu, alhamdulillah mustahil dalam satu jiwa bersemayam dua cinta. Alhamdulillah. Oh, mustahil satu rumah 200 kata ibu. Alhamdulillah. Itu ya kondisi sekarang. Mari kita jaga sama-sama. Alhamdulillah. Kita saja sama-sama jaga betul-betul akhlaknya dan jangan lupa ibu harus ngaji, habis sholat doain anaknya. Doain anak karena ibu ini adalah madrasah dan juga doanya ibu itu ada yang mengatakan di dalam kitab seperti doanya para nabi. Kalau dengan punya cita-cita anaknya dipuasain atau sholat tahajud minta insya Allah di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah melayang-melayang. Nah, es tadi es merah. Ya, sudah mencapai selesai. Di dalam Al-Quran dijelaskan Fa'idha sa'anak wa idha sa'anak ibadi anni fa'inni qarib. Ketika ada seorang hamba Nabi Muhammad yang bertanya kata Allah tentang saya, tentangku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a fa inni qarib kata Allah. Katakan saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengistijabai, saya akan mengabulkan. Fa inni qarib. Fa ini qarib idza fa ini qarib wa idza sa'alat ibadi fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, jika ada hambaku yang meminta, saya akan mengijabai, saya akan mengabulkan, tapi syaratnya kata Allah wal yu'minu bi, harus iman, harus yakin. Orang yakin ya gak bakalan dengan 100.000 doa tapi gak yakin sulit. Tapi harus yakin. Insya Allah oleh Allah la'allakum yarshudun, akan diberikan petunjuk. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungannya nanti ya break karena sudah 1 jam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir semuanya ini alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan barokah umurnya, barokah hartanya. Mudah-mudahan oleh Allah segala kesulitan dimudahkan di dunia ini, barokah keluarganya, barokah bisnisnya, barokah segalanya. Baik, hadirin hadirat oleh Allah, mungkin apa yang kita perlu sampaikan demikian. Apabila ada kekurangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangan yang datangnya dari Allah. Mohon maaf ibu ya, mohon maaf ibu Pak ya. Kalau saya ada salah ya, mohon maaf ya. Barangkali ada yang tersinggung. Mohon maaf ya, karena ini dalam rangka belajar ya. Kita keluar dari majelis ini
tidak punya dosa adabi ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti nggak Pak? Nanti nggak? Harus ya. Yakin, cantik. Nabi Muhammad. Anut ing syariat kang lisanin alus nangkikani kapita mulyatu Monggo, ini nanti diminum ya. Ala